how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Dari rumah kami yang diberkati di Lembah Pujian Denpasar, kami berdua mengucapkan kepada semua saudara, have a blessed Christmas and a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Tuhan berikan pada kalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam
Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mulai praise and worship kita di Christmas celebration, di acara Natal kita. Mari kita berdoa. Siapkan hati. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu kepada kami sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kelahiran-Mu, seorang raja lahir dari seorang anak manusia yang menjalani hidup sebagaimana manusia biasa, mati buat dosa kami, menebus dosa kami. Di malam ini kamu menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami merayakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami mau luaskan seluas-luasnya tempat ini, pikiran kami, hati kami, untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang bertata itu nyata di tengah-tengah kami. Pikiran kami, hati kami, tubuh kami hanya untuk-Mu Tuhan. Lawat kami secara luar biasa, pulihkan kami dengan cara yang mengajar Tuhan. Kami mau berdoa buat tim praise and worship, biar ada urapan khusus Tuhan hari ini, malam ini Tuhan, buat kawan-kawan teman-teman di praise and worship, singers, sound system, worship leader, juga yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta breakthrough nyata Tuhan, terobosan itu nyata pada kami malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluas-luasnya Roh Kudus-Mu bertahta, beracara di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Kita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hari ini kita memperingati Yesus Kristus, Tuhan itu, Sang Mesias itu lahir di dalam setiap hati kita. Mari memberikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. The only one for me.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between Lord and me? Lord, I live to honor you.
sekolah minggu kita, ya, sekalipun mereka mungkin banyak yang nggak bisa hadir, tetapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk mereka tetap bersukacita. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我 Clement Joseph Jefferson 和 Latin Zora 祝你新年快乐，祝你祝福我们大家，再见。 Hai teman-teman Rocky dan jemaat Pak Bondowoso, saya Fanfan akan mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Merry Christmas everyone. Bye bye. Mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru kepada saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. We wish you a Merry Christmas. 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 We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Bye-bye. Hai, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Nama saya Kori Aulen Pembahan. Nama adik saya Hendra Rahman Pembahan. Nama saya Juni Ata Pembahan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal 2020 dan besok Tahun Baru 2021. Bye-bye. Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru di 2021. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's bright. Shalom, Merry Christmas and Happy New Year. Iya, kita bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Mereka generasi bagi gereja ini, generasi bagi bangsa ini. Biarlah melalui hidup mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan sorak-sorai balik meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia dan di antara kita
bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami memperingati Natal. Kami tahu Tuhan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Engkau sedang menerangi setiap jalan yang gelap. Engkau sedang membuka setiap pintu yang tertutup. Engkau sedang menerobos setiap jalan-jalan yang buntu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab yang lahir adalah Sang Juru Selamat, Sang Pembebas, Raja Damai, bahkan Raja di atas segala raja. Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami peringati sebagai bukti Bapa bahwa kebesaran, keagungan, kedahsyatan-Mu terbukti sampai detik ini tidak pernah terkalahkan. Dan kami juga mengalami banyak mujizat di dalamnya. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam sakit yang kami derita, kami disembuhkan, baik dalam pekerjaan kami, semuanya oleh karena Sang Putra, Juru Selamat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari Roh Kudus, kami mau buka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, untuk kami memahami makna Natal yang sebenarnya hari ini Tuhan. Bukan euforia, bukan perayaan, melainkan Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah bumi dan memberikan damai buat kami, memberikan sukacita. Bahkan Tuhan, mujizat tersedia bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, kasih senyum dulu walaupun pakai masker. Senyumnya yang luar biasa dong. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Hari ini kita menikmati perayaan Natal yang luar biasa. Amin. Perayaan Natal saudara yang berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Yaitu kita merayakan Natal di tengah-tengah akademi virus corona. Saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi juga damai sejahtera yang hadir di tengah-tengah umatnya di tempat ini. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saudara kita akan melihat satu tema Natal yang dibagikan oleh Pak Arifin, yaitu berbicara tentang The Son, yang artinya Sang Putra. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Dia adalah pribadi yang spesial saudara. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa ayat atau tema ini bukan tema yang biasa. Karena tema ini melihat bagaimana Yesus yang besar, bagaimana Yesus yang luar biasa itu saudara hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu menyelamatkan kita. Saya perlu beritahu kepada saudara bahwa Yesus bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Dia Allah yang turun ke dunia ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa hari ini kita memperingati pribadi yang spesial, pribadi yang luar biasa, pribadi saudara yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, yaitu Dia Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Amin. Yesus adalah Sang Mesias. Ini pernah diucapkan oleh Petrus. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Petrus melihat pribadi daripada Yesus saudara, dia melihat sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Saya yakin saudara, Petrus melihat pribadi Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berbeda dengan manusia saudara. Karena dia tahu saudara, bahwa yang lahir ke dunia, yang dia jumpai ini adalah pribadi, yaitu Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Kata Mesias dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kristos, yang berarti yang diurapi.
Nah, biasanya ini ditunjukkan untuk imam, raja, dan juga nabi. Saudara, ketika seorang imam, seorang raja, ataupun seorang nabi mau diangkat, maka dia diurapi, saudara, dengan minyak. Yesus waktu dia mulai, saudara, mengajar, waktu dia mulai melayani, apa yang terjadi, saudara? Dia adalah sosok pribadi yang diurapi oleh Tuhan, sebab dia layak, saudara, untuk menerima pengurapan itu. Ketika Yesus lahir, banyak orang tidak menduga, saudara, tidak percaya bahwa dia Allah. Karena apa? Melihat Yesus lahir hanya di kandang, bahkan ditaruh di palungan, bahkan, saudara, di tempat yang sederhana sekali. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa hari ini, saudara, kita akan jauh mengenal Yesus sebagai pribadi yang sangat luar biasa. Oke, cepat saja, saudara. Saya akan bagikan 3 hal buat kita semuanya yang ada di tempat ini, bahwa makna daripada Yesus Sang Putra saya dapatkan begini, saudara. Yang pertama adalah keilahiannya. Sesuatu yang ilahi adalah sesuatu yang di luar kemampuan pikiran kita, saudara. Sesuatu yang ilahi adalah sesuatu yang berada di atas logika kita. Karena apa, saudara? Kelahiran Yesus. Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa, saudara? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang kasih Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus, yaitu sebagai Sang Juru Selamat umat manusia. Tahukah saudara bahwa ketika kita berbicara tentang nubuatan, maka itu berbicara begini, saudara, bahwa Allah menyatakan kepada Yesaya akan ada juru selamat. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus lahir, banyak orang menolaknya. Karena mereka berharap Sang Mesias yang datang itu adalah sosok raja yang membawa pedang, yang juga ada di istana, lahir dari kaum bangsawan. Tetapi ternyata, saudara, Yesus yang lahir, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, hanya anak seorang tukang kayu. Dan mari kita lihat, saudara, bahwa ini tidak mengubah keilahian Yesus, karena Yesus sudah dinubuatkan kelahirannya oleh Nabi Yesaya dalam perjanjian lama, saudara. Selanjutnya, saudara, kita melihat kelahiran Yesus yang ilahi. Kita lihat Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ingat, saudara, mengandung dari Roh Kudus, bukan dari, persetubuhan antara pria dan wanita, antara suami dan istri. Bukan, saudara, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Selanjutnya ayat 24 dikatakan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, perhatikan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa, saudara. Bahwa Yesus yang lahir ke dunia itu bukan berasal dari benih seorang manusia, tapi benih ilahi, yaitu Roh Kudus. Saudara, ini adalah keilahian Yesus yang ditunjukkan, saudara, kepada kita semuanya. Sehingga, saudara, hari ini kita berkata, kita tidak ragu lagi, saudara, menyembah Yesus, sebab dia Allah yang hidup. Amin. Dia Raja segala raja. Dia datang, saudara, dari sorga turun ke dunia. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita lihat bagaimana orang Majus ini menunjukkan gini, saudara. Raja-raja dari timur, orang-orang yang berilmu atau bijak, dan termasuk juga golongan orang kaya. Bagaimana kita bisa melihat mereka seperti itu? Dari persembahan mereka.
Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan, saudara. Dan kita lihat, saudara, mereka ini datang dari timur. Yaitu mereka datang sujud menyembah kepada Yesus. Bayangkan, saudara, kita melihat kok bisa orang-orang ini datang untuk menyembah Yesus. Karena apa, saudara? Mereka tahu bahwa alam pun, saudara, mengakui keilahian Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Waktu itu, saudara, orang Majus melihat bintang, saudara, yang berjalan atau bergerak, saudara, dan dituntunlah, saudara, orang-orang Majus ini untuk datang kepada Yesus, dan mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan kepada Yesus. Luar biasa sekali, saudara. Saya percaya, saudara, hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang kita sembah adalah bukan sosok manusia yang biasa, tapi, saudara, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Coba katakan kanan kiri, saudara, Yesus yang saya sembah adalah anak Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, selanjutnya kita lihat dari kesederhanaan Yesus. Nah, kita pertama melihat dari keilahiannya. Selanjutnya kita melihat bagaimana kesederhanaan Yesus, saudara, ini menjadi sesuatu yang berarti juga buat kita. Kita baca dalam Mika pasal 1. Wah, puji Tuhan, saudara. Mika menubuatkan juga tentang kelahiran Yesus. Saya baca buat saudara. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pada mulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus lahir sangat-sangat sederhana. Dia lahir, saudara, disebutkan di sini bahwa dia lahir dari Bethlehem Efrata, atau tempat yang terkecil dari antara suku Yehuda pada waktu itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bukan secara kebetulan Yesus berasal dari tempat atau dari keluarga yang sangat kecil dan sederhana, saudara. Mungkin tidak diperhitungkan orang. Ini kita melihat bagaimana, saudara, kita juga percaya bahwa Yesus juga sanggup mengangkat kita. Amin. Yesus juga, saudara, sanggup untuk menolong kehidupan kita. Sekalipun saudara katakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku dari orang-orang yang biasa, Yesus mampu, saudara, untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Baik, saudara, selanjutnya kita melihat bahwa dia juga lahir di kandang dan dari anak tukang kayu. Lukas pasal 2 ayat 7 katakan demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang kasih Tuhan, kelahiran Yesus di kandang domba yang sangat sederhana. Bukan hanya itu saja, saudara. Dia selanjutnya diletakkan di palungan. Palungan ini tempat makanannya ternak. Haleluya. Dan selanjutnya, saudara, dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin ini mungkin kain yang biasa, bukan kain sutra yang lembut, bukan kain-kain yang mahal dan sangat-sangat berharga. Tetapi Yesus, saudara, dilahirkan dengan sesuatu yang sangat sederhana, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita melihat makna apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di balik kesederhanaan ini. Kita melihat begini, saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi dengan keterbatasan yang ada. Haleluya. Mungkin keadaanmu hari ini sangat terbatas. Sangat tidak mungkin, saudara. Tapi saya percaya, saudara, ketika ada Yesus, maka sesuatu yang biasa bisa dibuat menjadi luar biasa. Amin. Saudara, saya mau katakan begini. Yesus tidak disembah. Yesus, banyak orang, saudara, yang menolak Yesus, tidak akan mengurangi ketuhanan Yesus. Sebab dia, saudara, adalah anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Ketika kita, saudara, melihat bagaimana Yesus yang lahir sebagai
pribadi juga yang lahir sangat sederhana ini membuktikan begini saudara. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 katakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya yakin dan percaya saudara, berangkat dari kesederhanaan Yesus ini menunjukkan begini, bahwa kita juga sanggup diangkat oleh Tuhan. Hari ini saudara, jangan lihat keterbatasan, jangan lihat kekurangan, jangan lihat saudara kelemahan-kelemahan hidup. Tapi lihat saudara, kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Amin. Saya percaya saudara, ketika sesuatu yang bernilai, contohnya saudara punya cincin emas yang mahal. Ketika cincin itu saudara jatuh ke selokan yang sangat kotor, apa yang saudara lakukan? Saya percaya saudara pasti akan mencarinya. Sekalipun tangan saudara kotor, sekalipun saudara mungkin harus menahan bau yang sedemikian menyengat, saudara akan mencari dengan sungguh-sungguh, sebab itu sangat berharga. Demikian pun dengan kehidupan kita. Hari ini saya mau katakan saudara, siapapun engkau, lahir dari keluarga yang sederhana, engkau mungkin punya keterbatasan saudara. Ingat bahwa Yesus sudah membuktikan bahwa dari yang sederhana tidak akan mengubah kehidupan Yesus menjadi sang juru selamat buat kita. Demikian pun dengan kehidupan kita. Hari ini saudara, kita melihat bagaimana Yesus tidak berubah keilahiannya. Dia tetap Allah saudara, sekalipun dia harus lahir di kandang domba yang hina. Haleluya, haleluya. Baik, selanjutnya saudara, kita melihat bagaimana yang ketiga. Yang pertama itu adalah keilahiannya, yang kedua kesederhanaannya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting buat kita semuanya, yaitu begini saudara, dimulainya berita tentang kerajaan Allah. Saudara, Yesus yang memerintah sebagai raja. Ketika orang-orang Israel berharap datang seorang raja untuk menyelamatkan dan membebaskan orang Israel. Orang Israel tidak melihat Yesus sebagai raja, sebab dia lahir saudara di kandang yang sangat sederhana. Tapi hari ini saudara, dengan iman kita melihat ternyata begini saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini ada juga misi tertentu. Ya, bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi saudara juga untuk memperkenalkan kerajaan Allah atas kehidupan kita. Dalam sebuah kerajaan biasanya ada daerah teritorial, ada rakyatnya, ada raja yang memerintah, kemudian ada hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada saudara. Nah, demikian pun saudara, hari ini kita diperkenalkan bahwa ketika Yesus lahir, dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah atas kehidupan kita. Kitab Markus pasal 1 ayat 15 katakan demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini saudara, maka mulailah diperkenalkan, yaitu apa? Kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu persis saudara, bahwa Yesus yang akan memerintah sebagai raja, segala raja atas seluruh alam semesta ini. Haleluya. Selanjutnya kita melihat bagaimana berita kerajaan Allah ini saudara terus diperdengarkan kepada kita. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 katakan demikian. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Apa yang Yesus ucapkan
Bahwa dia katakan begini saudara, kerajaan Allah sudah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Setiap kita saudara, saya yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman, tapi soal apa saudara? Kebenaran. Amin. Berbicara soal damai sejahtera, berbicara soal sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saudara dapatkan ini, maka saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Tahukah saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang terjadi begini saudara, kita punya kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan sorga. Jadi kita bukan menjadi penduduk bumi saja, tapi kita juga menjadi penduduk sorga. Amin. Menjadi warganya sorga, saudara. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika Yesus ucapkan ini, bahwa di mana kita sudah menjadi bagian. Makanya saudara, sebagai orang percaya, kita ini sebenarnya begini saudara, bukan berdoa untuk masuk sorga, sebab kita sudah tercatat di sorga. Selanjutnya saudara, yang Tuhan mau gini saudara, kita menjadi duta-dutanya Tuhan. Amin. Perwakilannya Tuhan. Untuk apa saudara? Menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Kita lihat selanjutnya, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, ketika saudara mendengar tentang kebenaran, saudara menikmati sukacita, saudara juga menikmati damai sejahtera. Tuhan katakan begini saudara, engkau sudah menikmati kerajaan Allah itu. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukan berbicara tentang tanda-tanda lahiriah saudara. Kerajaan Allah datang bukan dengan tanda-tanda jasmani. Tadi saya katakan Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merayakan Natal ini, saudara, kita harus juga mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan kita saja, tetapi untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan rohani di atas hati dan kehidupan orang-orang yang percaya, saudara. Saya percaya saudara bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kerajaan Allah sudah kita nikmati, saudara. Saudara ingat bagaimana manusia sesungguhnya. Bahwa manusia saudara sesungguhnya adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Kita hari ini juga mulai memperhatikan kehidupan rohani kita. Jangan memperhatikan hal-hal yang jasmani saja, saudara. Sebab apa, saudara? Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kita mati atau meninggalkan tubuh jasmani ini. Karena berbicara tentang kematian itu berbicara soal perpindahan, ya. Kita sudah tidak menempati tubuh jasmani lagi, tetapi sudah berpindah ke tempat yang kekal, yaitu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita melihat bagaimana Sang Anak Allah yang Maha Tinggi, Sang Putra ini saudara, menyelamatkan kehidupan kita dan sekaligus saudara menegakkan kerajaannya memerintah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Dan kami tahu Tuhan bahwa Yesus Sang Mesias, Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah yang ilahi, Engkau berasal dari sorga. Kedatangan-Mu ke dunia ini menjadi sangat berarti buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan juga Engkau menunjukkan kepada kami, kalaupun Kau lahir di tempat yang sederhana, lahir dari kota yang sangat kecil, lahir dari seorang anak tukang kayu, bahkan kelahiran-Mu berada di kandang, namun tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Ini menunjukkan juga kepada kami bahwa kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan selanjutnya Engkau memperkenalkan kepada kami bahwa Engkau akan memerintah sebagai raja di atas segala raja,
Hari ini kerajaan Allah sudah ditegakkan atas muka bumi ini. Bukan secara jasmani, bukan secara lahiriah, tapi secara rohani, di mana Engkau memerintah atas umat-Mu di dalam hati kami. Dan pada waktunya Tuhan, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa, yang dahsyat dan perkasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street. Halo, saya Edi dari KGC Rock Bondowoso mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal ada dalam diri kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim Grace and Worship mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan seluruh jemaat dan pekerja GBI Rock Bondowoso mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Siapa menikmati Natal yang luar biasa hari ini? Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah hari ini. Dan angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Anak Allah yang maha tinggi memerintah atas kehidupanmu, di dalam hatimu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. Dan percayalah kehidupanmu akan penuh dengan mujizat. Pertolongan Tuhan dicurahkan. Engkau menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin.